mengatakan bahwa Allah punya mata, sopan ataukah tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita ditanya apabila ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya mata, termasuk kategori sopan ataukah tidak? Coba kita renungkan. Allah punya mata. Kalau Allah punya mata, nanti dikhawatirkan nih bagi anak-anak, matanya Allah satu atau dua. Ini baru satu pertanyaan. Matanya Allah satu atau dua, ataukah tiga, ataukah empat, ataukah 10, ataukah 100, ataukah 1000. Ini baru tentang jumlah. Nanti juga dikhawatirkan nih, pertanyaan akan melebar, akan kemana-mana. Kira-kira nih matanya Allah itu berjajar kanan kiri, berderet-deret kanan kiri, ataukah dari atas ke bawah, atas bawah, berderet-deret dan seterusnya. Ini kan sangat mengkhawatirkan sekali. Oleh sebab itu nih, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim, silakan Anda renungkan. Kan ini kita sering nih mendengar para ustadz atau orang-orang awam. Kalau orang awam sih wajar, namanya orang awam. Ini kami sering mendengar para ustadz mengatakan, Anda berlaku seperti ini, itu di mata manusia Anda kelihatannya baik, tapi di mata Allah Anda itu sesat, begitu. Menggunakan kata mata. Allah dimata-matain begitu. Kalau kami sendiri si Al-Fakir Mu'alim kok merasa gimana gitu. Masa Allah dikatakan mata, mata Allah. Ini menurut Anda, ya gitu. Saya lebih memilih kata-kata menurut. Ini menurut manusia bahwa ini adalah baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Jadi saya lebih memilih menurut, bukan mata. Oleh sebab itu hindarilah kata mata kalau memang dianggap tidak sopan. Ya, masa Allah dikatakan mata, matamu loh, matanya Allah, begitu. Jangan seolah-olah sebanding dengan makhluk. Menurut ini kan ada suatu masalah. Masalah ini di mata manusia jelek misalnya, tapi di mata Allah baik. Di mata manusia ini baik, tapi di mata Allah jelek misalnya. Jadi menggunakan kata mata. Memang di dalam Al-Quranul Karim ada kata ainun. Ainun dipakai yang disandarkan kepada Allah, tetapi bukan bermakna mata. Mata kalau diartikan secara lahiriah, dohiriah, mata, matamu loh, matanya Allah, kan kayaknya nggak sopan ini. Oleh sebab itu sekali lagi tolong hindari menggunakan kata mata. Mata loh ya, mata. Di mata Allah Anda adalah wali. Di mata Allah Masya Allah, menggunakan mata. Mendingan pakai kata-kata menurut gitu. Menurut Allah Anda adalah wali Allah. Menurut Allah gitu. Menurut Allah gitu. Jangan menggunakan kata mata. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat, pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'alim yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quran nih ada 5 ayat yang menyebut kata ainun dan ayun. Satu ayat menyebut lafadz ainun, mufrad itu tunggal. Kemudian yang 4 ayat menggunakan lafadz ayun. Ayun itu jamak. Warada lafdzul aini telah datang oleh lafadz al-ain mudhafatan dalam keadaan disandarkan, diidhofahkan lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim, fi 5 ayatin, di dalam 5 beberapa ayat. Al-ula, bermula ayat yang pertama fi surat Toha, yaitu di dalam surat Toha. Al-ayah ya ayat yang ke-39. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitusna'a ala aini. Ini menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Walitusna'a, dan agar diperbuat terhadap engkau wahai Musa.
ala aini atas mataku. Lah mataku ini masa Allah ini menggunakan kata mata ya kan. Memang lafadznya nih kata-katanya menggunakan ainun. Tetapi kalau diartikan mataku gitu artinya mataku. Agar diperbuat terhadap engkau wahai Musa ala ini di atas mataku. Maksudnya bagaimana? Ya, tidak langsung berarti mata begitu letterlek lahiriyah mata, tetapi agar diperbuat terhadap engkau wahai Musa ala ini atas penglihatanku, pandanganku, pengawasanku. Dalam bahasa Indonesia lebih pas ini pengawasan. Agar diperbuat terhadap engkau Musa, wahai Musa ala ini atas pengawasanku. Jadi Nabiullah Musa setelah dihanyutkan di dalam sungai Nil itu diawasi oleh Allah. Allah melihat itu tidak harus pakai mata. Allah mendengar tidak harus pakai telinga. Jangan diartikan kayak manusia. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Tetapi melihatnya Allah tidak seperti makhluk lah. Kalau makhluk kan melihatnya menggunakan mata nih, manusia. Mendengar menggunakan telinga, tetapi ini walitusna'a ala aini dan akan diperbuat terhadap engkau ala ini atas pengawasanku. Kemudian wathaniyatu fi surati Hud. Yang kedua nih ayat yang kedua di dalam surat Hud ayat yang ke-37. Qala Allahu jalla dzikruh wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Dan akan membuat oleh engkau wahai Nabi Nuh, ini tentang Nabi Nuh, al-fulka pada perahu. Bi'ayunina dengan mata-mata kami. Ya, coba kalau kita artikan dengan mata-mata kami. Masa Nabiullah Nuh membuat perahu dengan menggunakan mata-matanya Allah. Wa wahyina dan dengan wahyunya kami kata Allah. Nah, ini kan tidak bisa diartikan Allah melihat dengan mata begitu, tetapi dengan pengawasan, penglihatan. Ya pas itu pengawasannya Allah. Wa tsalitsatu dan yang ketiga nih ayat yang ketiga fi suratul mu'minun di dalam surat al-mu'minun ayat yang ke-27. Qala Allahu jalla dzikruh fa auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Sama tentang Nabi Nuh ini ya. Wa rabi'atu dan yang keempat ayat yang keempat fi surat Tur dalam surat At-Tur ayat yang ke-48. Qala Allahu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Itu tentang Nabi Muhammad. Wasbir, sabarlah oleh engkau Muhammad li hukmi rabbika karena menanti hukum Tuhanmu. Fa innaka karena sungguhnya engkau Muhammad bi'ayunina yaitu pada pengawasan kami. Tidak bisa diartikan dengan mata kami begitu. Wal khamisatu dan yang kelima nih ayat yang kelima fi suratil Qamar. Di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-14. Qala Allahu azza wa jal tajri bi'ayunina. Ini juga tentang Nabi Nuh. Tajri, berlayar. Tajrin artinya mengalir ya. Mengalir kalau untuk perahu berlayar. Berlayar oleh dia perahu itu bi'ayunina dengan pengawasan kami. Jadi jelas kata ainun dalam Al-Quran bermakna pengawasan bukan bermakna mata. Wallahu ta'ala a'lam.